Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zuhroto Nafiatur Rohmah, NPM 19081010067, akan memaparkan hasil analisis saya terhadap jurnal pengenalan pola biometrik yang berjudul Pengenalan Pola Garis Telapak Tangan menggunakan metode Fuzzy-Kanner-Snakeboard yang disusun oleh Nurul Fajriani dan temannya Jayanti Yusmahsari. Yang pertama, untuk informasi jurnalnya, jurnal ini berjudul Pengenalan Pola Garis Telapak Tangan menggunakan metode Fuzzy-Kanner Snakeboard, di mana ditulis oleh Nurul Fajriani dan Jayanti Yusmasari. Untuk penerbitnya adalah Jurnal Ilmiah Edotik volume keempat, diterbitkan pada tahun 2017. Untuk informasi pertama, setelah dibaca judulnya dapat diketahui bahwa input dari program yang akan kita bahas adalah gambar pola garis tangan. Sedangkan untuk outputnya sendiri adalah pengenalan identitas pemilik dari pola garis telapak tangan tersebut. Baik, untuk analisa yang akan kita lakukan ada 4 poin. Yang pertama ada definisi masalah, tujuan dan metodologi penelitian. Kemudian yang kedua ada contoh data. Kemudian ada hasil pre-processing, ekstraksi, seleksi, dan klasifikasi fitur. Dan yang terakhir itu tipe pengenalan pola. Untuk yang pertama adalah definisi masalah. Jadi setelah saya analisa, masalahnya adalah pengenalan telapak tangan itu merupakan suatu sistem biometrik yang digunakan untuk pengenalan individu pada penggunaan proses autentikasi atau password untuk mendapatkan hak akses. Karena telapak tangan ini memiliki karakteristik yang unik dan cenderung stabil. Selain itu, pengenalan telapak tangan juga ini tidak mengganggu kenyamanan seseorang saat pengambilan citra. Namun, masih ada beberapa hal yang dapat mengganggu proses pengenalan telapak tangan ini. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait identifikasi gambar garis telapak tangan, seperti intensitas cahaya yang kurang, citra garis telapak tangan yang tidak tertangkap dengan sempurna, dan juga kurang jelasnya kenampakan citra garis telapak tangan. Sehingga nanti ketika proses identifikasi itu dia tidak terbaca dengan sempurna. Kemudian penulis menggunakan metode pengenalan Fuzzy-Kanner Snakeboard atau FKNN agar dapat mendeteksi garis telapak tangan seseorang pada citra digital, kemudian mengenali citra garis telapak tangan dengan cara mencocokkan hasil ekstraksi fiturnya dengan fitur citra telapak tangan yang sudah disimpan dalam database. Nah, di sini untuk contoh data yang digunakan dapat dilihat pada gambar. Nah, data yang digunakan adalah 150 citra telapak tangan yang berformat .jpg dari 30 mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Jadi nanti datanya ini dari 30 orang, dengan tiap orang diambil 30 gambar dengan jarak yang berbeda-beda dari kamera. Jaraknya 15 cm. Kemudian karena hasil datanya nanti 30 kali 5 menjadi 150 citra, itu dibagi menjadi dua. 120 data digunakan untuk data training atau data latih, sedangkan 30-nya dipakai untuk data testing atau data uji. Kemudian masuk ke proses pre-processing, di sini menggunakan proses cropping, konversi dari RGB ke grayscale, kemudian di resize, dilakukan median filter, dan adaptive histogram equalization. Jadi di sini dapat kita lihat untuk gambarnya, di sini dari data gambar RGB ini nanti diubah menjadi grayscale seperti ini, kemudian di sini dilakukan median filter. Jadi median filter ini merupakan proses untuk mereduksi atau mengurangi noise pada gambar. Selanjutnya, pada proses ekstraksi digunakan operasi morfologi yang di dalamnya terdapat proses anisotype 2C, enclose, insubtract, dan adjust. Ini dipakai untuk mendapatkan perbaikan beberapa pixel gambar.
Kemudian untuk seleksinya, ini kan menggunakan proses pencocokan fitur yang sudah ada pada Citra Training dengan testing menggunakan FKNN. Nah, kemudian di sini untuk menghitung akurasinya dari total pengenalan pola yang telah diujikan itu apakah benar, berapa totalnya, kemudian dibagi total citra ujinya dikali 100%. Kemudian untuk klasifikasi, jadi pada penelitian ini digunakan metode Fuzzy-Keno-Sniffer. Setiap elemen dari data uji itu akan diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu kelas dengan nilai keanggotaan seperti ini. Kemudian yang diambil sebagai kelas itu adalah kelas yang memiliki nilai keanggotaan tertinggi. Kemudian yang terakhir mengenai pendekatan pola yang dilakukan. Jadi pada jurnal tidak disampaikan secara jelas, secara tertulis, namun setelah saya lakukan analisa, saya merasa bahwa penulis ini menggunakan jenis pendekatan pola yang struktural atau sintaktik. Jadi data itu dimasukkan ke dalam program, kemudian dilakukan pencocokan dengan data yang sudah ada di dalam database seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.